Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di pagi hari termulia ini, kita berada di tempat yang paling dicintai Allah, atau di antara tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Dalam suatu amal ibadah yang paling dicintai Allah, yang pertama ditanyanya kepada umat ketika sampai dihisab,
awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Kemudian di waktu yang paling berat bagi orang-orang yang tidak beriman, mudah-mudahan kedatangan kita menandakan bahwa insyaallah kita dalam keadaan beriman. Nabi katakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Seberat-berat salat bagi kaum munafikin adalah salat isya' dan salat subuh. Alhamdulillah, semua itu dengan izin Allah, nikmat daripadanya bisa kita lewati dan kita berada di tempat yang mulia ini. Oleh itu saya mengajak diri sendiri, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, untuk mensyukuri nikmat ini. Semoga Allah SWT berikan tambahan dan terasa lebih nikmat, ditambah lagi kita dengan mengaji. Ma'asyiral kiram, rahimanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam, pada istri dan anak-anaknya serta cucu dan keturunannya, kepada para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah di atas jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita berdoa untuk orang tua kita, ayah dan bunda kita yang telah membesarkan kita, para guru, para ustadz, para kiai, buya yang telah mengisi ruh kita, yang telah menggembleng dan mendidik kita. Mudah-mudahan yang masih hidup di antara mereka Allah senantiasa berikan taufik, Allah bimbing dengan hidayah, Allah kuatkan dengan inayah, mudah-mudahan mencapai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah dan yang sakit di antara, atau siapapun yang sakit di antara mereka atau saudara kita kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah sembuhkan segera, dan semoga kita yang sehat-sehat dijauhkan Allah daripada penyakit ini, amin. Dan semoga yang sudah meninggal Allah berikan kelapangan, ampunan, rahmat, dan ditempatkan di tempat yang menyenangkan, amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada subuh ini kita mengambil sedikit dari sekian luas dan banyaknya ilmu beliau. Semoga pahala senantiasa mengalir kepadanya, dan semoga dengan cinta kita kepadanya Allah kumpulkan kita bersamanya dan orang-orang saleh di akhirat, amin. Ma'asyiral kiram rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan masih dalam bab manaza minal qur'ani 'ammadz zahir yuradu bihi kullihi al-akhas, yaitu ayat yang turun dalam Al-Quranul Karim. Karena Imam Asy-Syafi'i sedang menjelaskan bagaimana memahami ayat-ayat Allah yang diturunkannya dalam Al-Quranul Karim, dan tidak bisa semuanya dipahami dengan satu cara, karena bahasa itu berbagai gaya dan cara. Maka di antara caranya bahasa Arab yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa tersebut adalah, yaitu turun Al-Quran dengan bahasa yang umum secara zahirnya, amma zahir, zahirnya bersifat umum, artinya meliputi semua yang tersebut di dalam atau masuk dalam jenis yang disebutkan. Tetapi yang dimaksud semuanya dari yang umum itu adalah zahir, khas adalah makna khusus atau orang khusus atau tertentu. Kemarin atau dalam pertemuan kita pekan yang lalu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencontohkan dengan ayat alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang dikatakan kepada mereka oleh manusia, an-nas, seluruh manusia, innan nas qad jama'u lakum, semua orang, semua manusia
telah mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kalian. Fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi An-Nas yang pertama yang memberitahu atau menakut-nakuti kaum muslimin dengan bahasa An-Nas umum, tapi maknanya adalah sekelompok orang atau 4 orang dari kaum munafiqin. Kemudian innan nas, sesungguhnya manusia semuanya, qad jama'u lakum, yaitu orang-orang suku Arab atau musyrikin Arab, bukan semua manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Sebab orang Romawi tidak masuk, orang-orang Persia tidak ikut, dan orang kerajaan Yaman tidak ikut. Hanya orang-orang kafir Makkah dibantu dengan suku-suku kabilah-kabilah Arab yang lain. Maka yang dimaksud adalah An-Nas secara khusus, walaupun bahasanya bersifat umum, seolah-olah seluruh manusia. Dan ini ada dalam bahasa kita pun. Semua orang sudah benci pada anda katanya. Ternyata yang benci hanya 4 orang, yang suka ada 40, ya, yang masih ragu-ragu 400. Nah, kan tidak apa-apa. Jadi ada yang benci cuma 4 orang, tapi sudah dibilang semua ada bahasa kita kan. Tidak ada yang suka lagi dengan ustaz katanya. Apa sebab? Ya kaji berat katanya. Kenapa berat? Ya maklum lah. Ya maklum lah katanya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata beliau di halaman 60 dari terbitan ini atau alinea 202 tahqiqnya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, waqal, kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan ayat yang lain dari Al-Qur'anul Karim, karena dia sedang mengajar kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang turun maknanya umum tetapi yang dimaksud semuanya adalah makna khusus. Waqala, kemudian beliau berkata, maksudnya Imam Syafi'i berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 7, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhumudh dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'afa at-talibu wal matluba. Hai semua manusia. Jadi bahasanya hai semua manusia, masuk seluruh manusia. Duriba mathalun fastami'u lah, telah dibuatkan percontohan atau tamsil, maka dengarkanlah. Apa itu? Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang atau segala sesuatu yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, semua yang kalian seru selain Allah, baik rasul atau malaikat atau jin atau manusia, bahkan batu, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, mereka itu la yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan bisa sama sekali menciptakan seekor lalat. Tidak ada yang bisa menciptakan lalat. Sekarang subhanallah, ini di zaman Nabi sudah dikatakan Allah SWT. Hari ini dengan kecanggihan orang hari ini bisa bikin robot, tapi bikin lalat tidak bisa. Ada yang bisa bikin lalat hari ini? Lalatan ada, tapi yang lalat tidak bisa. Kalau lalat buatan manusia tempat bersih tinggalnya, ya tak? Kalau lalat asli di tempat kotor, makanya susah menjelaskan kepada lalat sampai itu kotor, ya tak? Dan susah menjelaskan kepadanya bahwa bunga itu indah. Lalat memang suka tempat yang kotor. Nah, yang seperti ini saja, la yakhluqu dzubaban, yang kalian seru itu tak bisa menciptakan lalat. Nah, walau ijtama'u lah, sekalipun mereka bahu membahu bersatu untuk melakukannya, tidak bisa.
Bahkan wa in yaslukhumuz dzubabu syai'an, andainya lalat itu merebut dari mereka sesuatu, la yastanqidhuhu min, bahkan tidak bisa mereka selamatkan apa yang sudah direbut oleh lalat daripadanya. Dha'ufat talibu wal matlub, yang meminta lemah, yang diminta kepadanya pun lemah. Jadi ini ayat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tentang orang-orang yang menyeru berhala-berhala, yang berhala itu asalnya adalah orang-orang saleh, orang-orang saleh, lalu dibuatkan berhalanya, lalu mereka sembahlah berhala itu, yang pada maksudnya adalah menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka menjawab, yang orang-orang yang menyeru kepada selain Allah itu keyakinannya sama dengan orang-orang yang minta kepada kuburan-kuburan hari ini. Kaum muslimin, kami hanya meminta, bukan meminta langsung, yang melakukan tetap Allah, tapi melalui mereka lebih cepat dikabulkan. Karena apa? Mainnya perasaan. Karena mereka orang soleh, kita orang taleh. Mereka orang-orang yang ibadahnya banyak, kita ibadahnya kurang. Mereka orang-orang yang husnul khatimah, kita belum. Tentu maka mintalah melalui perantara mereka. Ya, pakai kias mereka. Kiasnya apa? Pakai ilmu kira-kira tadi, analogi. Sebab kalau kita minta kepada seorang presiden langsung tidak mungkin, harus melalui menterinya, melalui stafnya, melalui para pagar-pagarnya. Minta, jangan itu, minta pada PRW aja harus lewat orang-orang dekatnya kan? Jadi tidak bisa langsung. Ini adalah qiyas ma'al fariq, yaitu menganalogikan dua hal yang berbeda. Makanya fasidul i'tibar, tidak bisa dianggap atau tak bisa dipakai. Apa sebab? Tuan-tuan kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berbaring boleh, Pak? Boleh ya? Boleh enggak? Enggak, kurang adab. Kurang adab enggak? Mana? Coba antum baca doa. Akan tidur kapan? Setelah berbaring atau menghadap kiblat dulu? Hah? Setelah baring kan? Kan berdoa. Apa doanya ya? Yang pendek aja lah. Hah? Bismikallahumma amutu wa ahya. Yang panjang dikit sudah tidak tahu tahu. Masalah bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu, kan begitu kan? Fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Yang lebih panjang lagi? Ada lebih panjang lagi doa Sayyidina Ukasha kan, tapi palsu. Ya, 1,5 halaman folio. Nah, ini kalau dibaca ini hilang ngantuk atau belum selesai sudah tertidur. Nah, duanya martabatnya. Ya, kalau dibaca sampai selesai hilang ngantuk. Ya, 1,5 halaman folio. Ada nenek saya dulu waktu saya di Malaysia, dia bilang, apa arti doa koyong katanya. Nah, tengok doa Sayyidina Ukasha waktu itu belum paham betul. Nek, ini tidak usah dibaca ini. Pasalnya apa? Kalau dibaca hilang ngantuk. Ya, atau belum selesai. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah di waktu sudah tidur, berbaring. Ya tak? Coba minta sama Pak Wali Kota sambil berbaring. Hah? Boleh tak? Nah, makanya tidak bisa dikiaskan. Sama Allah ini tidak masalah. Sama Pak Wali Kota masalah sekali. Bahwa gubernur tanpa masalah, sama lagi sama Pak Presiden. Ya, tidak bisa dikiaskan ini. Tuan-tuan sambil bekerja, ya, tukang misalnya atau petani sambil nyangkul, ya Allah katanya, boleh. Kalau lewat Pak Wali Kota sambil nyangkul, ya Pak Wali Kota bantu kan, bisa. Harus diletakkan cangkul dulu, basuh tangan dulu, pakai hand sanitizer dulu, harus pakai masker dulu, dan jaga jarak dulu. Bisa dikiaskan?
Tidak bisa. Makanya inilah qiyas yang dipakai oleh orang musyrikin. Semuanya sama di setiap zaman. Setiap zaman sama. Bahwa kita siapa? Dan mereka orang-orang saleh. Makanya kita harus melalui perantara mereka. Ya tergantunglah nanti besar kecilnya berat ringannya kesyirikan tersebut. Yang berat sampai membuat patung berhala langsung disembah. Ini marhala akhirnya. Dan marhala sebelumnya adalah membuat gambar lalu ingin lihat, oh ingat sama guru, ingat sama Allah. Dia tidak boleh ini. Ingat sama guru, ingat sama Allah. Betul? Ya, berdasarkan kalau orang soleh itu kalau dilihat mengingatkan kita pada Allah. Betul? Melihat orang soleh biasanya mengingatkan kita pada Allah. Itu tidak salah. Cuma yang salah adalah membuat gambarnya. Lalu kalau tidak ingin tengok gambar, tidak ingat sama Allah. Allah musta'an. Lama-lama syaitan datang lagi. Tidak, bukan untuk ingat Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga berdoa melalui syekh-syekh tersebut, kiai-kiai tersebut. Dan oleh sebab itu tidak sedikit orang melakukan rihlah atau wisata religi ke makam. Kalau yang boleh kan pasti hadis-hadis yang melarang nanti bisa ditakwil semuanya. Sah? Hadis-hadis yang palsu bisa di-upgrade menjadi hadis yang langsung sahih sih. Ini hadis memang palsu, cuman pas untuk kegiatan kita, tidak ada masalah. Allah musta'an. Maknanya sahih katanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi sudah katakan tidak dibolehkan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Sahih. Yang sejelas ini jadi kabur dengan takwil. Ini takwilkan. Nabi tidak melarang, tapi ini pada umumnya, bukan dilarang pada yang lain. Masjid lain pun oke, masjid lain boleh. Lama-lama jadi kuburan lain boleh. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini khitab ini ya ayyuhan nas bersifat umum. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qal fa makhrajul lafzi 'amun 'ala an-nasi kullihim. Lafaz ini keluarnya pada posisi umum bagi semua manusia. Ya ayyuhan nas. Tidak ada orang Arab mengingkari bahwa kalimat an-nas adalah lil umum, untuk semua manusia. Jadi kalimat asal daripada an-nas itu adalah lil umum. Wa bayyinun inda ahli al-ilmi bi lisanil arabi minhum. Dan sangat jelas bagi orang yang berilmu tentang bahasa Arab. Orang yang berilmu tentang bahasa Arab, minhum, di antara mereka, annahu innama yuradu bihadzal lafzil 'ammi al-makhraji ba'dun nasi duna ba'd. Sudah maklum menurut orang yang berilmu tentang bahasa Arab bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz umum ini, yang keluar pada makhrajul umum ini, maksudnya adalah makna sebagian manusia saja, tidak masuk yang lain. Walaupun makhrajnya ya ayyuhan nas, hai manusia, umum ya. Nah, tetapi maklum di kalangan orang-orang berilmu tentang bahasa Arab, dia tekankan yang berilmu tentang bahasa Arab, bilisanil Arab, lisannya, ucapannya orang Arab. Ya, karena lisan itu ungkapan yang ada di dalam hati menyimpan apa yang dimaksud, diungkapkan dengan lisan. Maka maklum menurut lisanul Arab, orang yang paham tentang lisanul Arab, bahwasanya yang dimaksud adalah sebagian manusia, tidak masuk yang lain. Taib, li'annahu la yukhatabu bihadza, karena tidak dihadapkan kepadanya bahasa ini, la yukhatabu bihi, tidak dijadikan orang kedua dalam percakapan ini, illa man yad'u min dunillahi ilahan, kecuali orang yang berdoa menyeru
kepada selain Allah di samping menyeru Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang yang melakukan kesyirikan. Maka yang dituju adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan, yaitu apa dia masa syirik? Di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Kalau tidak berdoa kepada Allah, kafir dia. Tidak berdoa sama sekali sama Allah, kafir. Tapi berdoa kepada Allah dan selain Allah namanya syirik. Mana yang lebih berat, syirik atau kufur? Hah? Mana yang berat? Berat syirik ya. Sebab Allah tegaskan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Nah, dua-duanya berat. Dua-duanya tidak ada kans masuk surga. Tidak ada kans masuk surga. Tapi versi mereka ya masuk, kita yang tidak masuk. Ya, kita di mata mereka kafir apa enggak? Kita di mata orang kafir enggak? Masuk neraka? Di mata orang kafir? Ya kafir. Makanya tidak ada masalah kita bilang mereka kafir, mereka bilang kita juga ya sama-sama ngafirin dong. Makanya kenapa dilarang-larang? Tidak ada masalahnya. Tapi kalau tuan-tuan tidak mau, tidak apa-apa lah, non muslim aja lah. Sebenarnya lebih parah non muslim daripada kafir. Kalau kafir dia punya identitas dia, kalau non muslim tidak punya identitas. Sebenarnya kita lebih parah di sebutan mereka. Sebagian orang kafir nyebut kita lebih parah dari itu. Kalau kita sebut kafir masih orang kan. Kalau kita dibilang domba yang tersesat, sudahlah domba tersesat pula. Ya, kalau tersesat tidak tahu yang punya kan. Kalau tidak tahu punya boleh diambil. Makanya disembelih orang kadang kita. Karena domba yang tersesat. Kalau kita tidak, mereka tetap manusia. Tapi kafir. Kafir itu apa maknanya? Kafir itu tidak mau menerima. Kafir itu tidak mau menerima. Berarti punya identitas. Maka kita menyebut orang di luar Islam itu lebih terhormat dibanding orang luar Islam menyebut orang Islam. Makanya harusnya diperbaiki ungkapan mereka, bukan ungkapan kaum muslimin. Orang Yahudi bilang kita apa? Orang Yahudi bilang umat Islam itu apa? Tidak tahu ya. Untung tuntun tidak tahu, kalau tidak marah tuntun. Iya. Orang Yahudi bilang kita ini umamiyin. Apa makna umamiyin? Tidak tahu juga. Bangsa babu. Tahu babu? Pembantu lumayan ada gaji, kalau kan tidak ada digajinya. Jadi artinya kita ini diciptakan Allah untuk melayani semua kebutuhan orang ya Yahudi tanpa pamrih. Itulah kita bagi mereka. Nah, kalau pergi lagi agama lain Hindu misalnya, kita disebut kasta. Nah, tentu tidak tahu. Untung kita nggak tahu, makanya kita tidak marah. Mereka bilang kita apa-apa, kita tidak pernah protes kan? Ya tak? Kenapa kata orang Islam aja yang diprotes? Padahal orang Islam masih menganggap mereka orang manusia. Kita nyebutnya kafir, itu sebutan terhormat bagi mereka. Bagi mereka, musyrik. Bagi mereka, sebab mereka juga mengkafirkan kita. Jelas? Makanya lucu kita dikafirkannya, kita tidak mau mengkafirkan mereka. Lucu itu. Ya, kita di mata mereka sesat. Makanya lucu juga ketika sebagian pemikir kita mengatakan orang Syiah tidak sesat, padahal di mata Syiah selain Syiah sesat. Ya tak? Makanya kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Bersyukur kita Allah dapat kita berikan hidayah ini. Ya, tidak apa-apa ya. Jangan lemah pula, rupanya kita kafir rupanya Ustaz. Bukan. Di mata mereka kita kafir. Nabi disebut oleh orang Quraisy dulu Saba'a Muhammad. Atau makna Saba'a? Tahu makna Saba'a? Saba'a itu maknanya adalah dimaknai dalam bahasa Arab dulu keluar dari agama, murtad.
awalnya beragama jadi tidak beragama. Ada orang sabiin dulu yang tidak beragama di masa jahiliyah itu, dianggap tidak ke jahiliyah, tidak juga ke ahli kitab, dinamakan kaum sabiin. Dari yang Nabi disebut sabiin, yaitu yang tidak beragama. Lebih parah enggak? Lebih parah, enggak punya keyakinan sama sekali. Parah enggak? Kalau kita masih sebut mereka punya keyakinan, tapi keyakinan kafir. Berarti kafir bagus? Bagus? Ya enggak lah, enggak ada kafir yang bagus. Nah, mereka juga bilang kita kafir, bagi mereka kita enggak ada yang bagus. Kita alhamdulillah masih menjaga hak-hak. Maka hati-hati, hak orang kafir terhadap orang muslim ada apa enggak? Ada. Hak mereka sebagai tetangga harus dihormati. Jelas? Hak tetangganya, bukan hak akidahnya dia. Kalau akidah tidak main, mereka juga tidak menghormati akidah kita kok. Cuman kita tidak boleh memaksakan akidah kita pada mereka. Sebagaimana mereka tidak boleh, lebih tidak boleh memaksakannya. Cuman menawarkan boleh tidak? Menawarkan boleh? Diskusi kita boleh saja, terbuka kok. Terbuka, silahkan nak memilih. Makanya kita sampaikan dengan ilmu, bukan dengan paksaan. Kalau ada yang maksa berarti di luar Islam caranya, di luar cara Islam. La ikraha fid din, ini adalah manhaj Qur'ani, ilahi dan nabawi. Tidak bisa memaksakan agama pada orang lain, apalagi ke pemahaman. Apalagi pemahaman. Antum nak paksa pemahaman antum ke saya? Boleh? Tidak boleh. Cuman menyampaikan boleh tidak? Ya silakan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kalau betul antum yang sampaikan saya terima, sama-sama dapat hidayah kita. Tapi kalau antum saya tolak, jangan marah, ya, jangan marah. Besok ulang lagi. Kadang-kadang tidak terima, langsung bosan, tidak. Jangan marah, ulang lagi. Saya pernah ngaji dulu di suatu tempat, menawarkan suatu masalah. Saya bilang ini proposal saya jelaskan. Nanti kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak akan saya ajukan lagi. Alhamdulillah sampai 3 kali saya bahas. Untung mereka masih tidak marah gitu ya. Saya bahas yang kedua belum juga, yang ketiga baru diterapkan. Alhamdulillah. Kan ada masalah kan? Hah, masalah? Nggak, saya tawarin aja, diterima, saya tidak marah. Buktinya saya tetap ngisi di situ. Paham? Saya teruskan. Karena masalah sunat, cuma sunnah yang sunat. Ya, sunnah menurut fuqaha hukumnya sunat. Jelas? Dulu kan pada umumnya masjid di negeri kita, pada umumnya azan maghrib langsung, iya ya, termasuk sini mungkin ya. Enggak, alhamdulillah. Soal sini dah ngaji dia. Jadi pada umumnya masjid-masjid qamat langsung, azan langsung qamat. Kadang-kadang ada yang lucu, terlambat azan, enggak maghrib pun, asal terlambat azan langsung qamat gitu. Karena gharibnya ingin cepat pergi kuliah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia terlambat azan ya, tetap langsung qamat gitu. Sampai hati. Jadi saya sampaikan waktu itu dengan dalil-dalilnya. Pertama tidak digubris, saya teruskan. Saya tunggu sebulan, tidak itu juga. Besok saya sampaikan ini proposal yang kedua. Mungkin syarat yang kemarin kurang, saya lengkapi lagi, saya tambah. Yang ketiga belum juga, yang ketiga baru alhamdulillah. Tidak ada masalah kan? Nah, kaum muslimin dan muslimat, sama juga dulu orang sholat tarawih 4 rakaat sekali. Salam, saya ajukan lagi proposal menjadi dua. Ada yang terima, ada yang tidak. Yang terima alhamdulillah, yang tidak diajukan lagi. Kan ada masalah kan? Hah? Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin, inilah dakwah kita, yaitu tidak memaksa tetapi mengajar. Cuma kadang-kadang sebagian orang menafsirkan memaksa. Apa sebab? Karena diulang-ulang terus. Diulang, ya masuk tidak masuk ya diulang lah kan. Diulang-ulang terus. Ya Nabi sendiri juga sering ulang-ulang kok. Dakwanya diulang-ulang sampai diterima oleh orang. Allah musta'an. Baik, kembali ke sini. Jadi lafaz ya ayuhan nas kata Imam Syafi'i
makhrajnya umum. Tapi orang yang berilmu tentang bahasa Arab paham bahwasanya itu adalah makna khusus, karena orang yang tidak syirik tak masuk dalam panggilan ayat ini. Yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan syirik. Ta'ala amma yaqulun atau ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya daripada apa yang mereka sekutukan. Lianna fihim minal mu'minin, karena di antara manusia yang disampaikan ayat ini, kaum musyrikin dulu, ada di antara mereka adalah orang-orang yang beriman, al-maghlubin ala uqulihim, yang mereka minoritas, orang-orang minoritas, sehingga tidak bisa melawan arus, baik secara intelektual mereka, ala uqulihim, intelektual mereka tidak bisa melawan intelektualitas kaum yang mayoritas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kaum mayoritas kadang-kadang walaupun batil, tapi karena mayoritas berkuasa. Misalnya ketika kaum Mu'tazilah dulu, salah satu aliran sempalan dalam Islam di masa Bani Abbas, karena trennya waktu itu adalah trennya loyal kepada Yunani secara ini pemikiran para pemikir waktu itu yang dekat dengan penguasa, loyal kepada pemikiran luar negeri. Sama kita hari ini, kita ada nggak loyal sama luar negeri? Ada. Asal pemikiran barat bagus, kalau pemikiran timur tidak bagus. Ada ya, walaupun tidak dibunyikan. Secara fakta, ya de factonya kita loyal pada pemikiran barat, karena barat pasti maju. Kalau Arab pasti kadrun. Nah, gitu masalahnya, pasti kadrun. Tahu kadrun? Padahal keadaan gurun lezat penuh gizi dan energi. Ya, kata-kata orang sana bagus itu untuk yang punya. Jangan dibunyikan, marah orang. Cuman saya tidak bisa makannya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang seperti ini ada dulu di kalangan para petinggi, para pemikir yang dekat dengan penguasa, mulai dari Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Ini mereka membisikkan pada penguasa bahwasanya aliran Mu'tazilah inilah yang benar. Sedangkan ahli hadis ini kan lawan beratnya. Makanya dimanapun yang ahli hadis, bukan ahli hadis menjadi lawan berat bagi kaum rasionalis. Sebab apa? Rasionalis syarat benar itu harus ikut logika. Kalau ahlul hadis syarat benar itu mesti ikut hadis, walaupun tak masuk logika. Karena tidak masuk logika itu bertingkat. Logika saya masuk, logika sebagian tidak masuk, atau logika sebagian masuk bagi logika saya tidak masuk, tidak jadi patokan. Tetapi kalau hadis, kalau sahih dari Nabi SAW pasti benar. Kita pakai kaedahnya Abu Bakar, in kana qad qalahu faqad sadaq, in kana qad qalahu faqad sadaq. Kalau benar itu Nabi yang ucapkan pasti benar. Kalau benar Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan pasti paling hebat, tidak ada yang lebih daripadanya. Itu dasarnya. Makanya selalu terjadi kontra antara ahlul hadis dengan ahlul hadas, ya, dengan ahli pemikiran. Karena mereka menjadikan syarat diterimanya Al-Quran dan hadis pemikiran. Kalau kita syarat diterima Al-Quran dan hadis, hadisnya mesti sahih. Kalau sahih wajib diterima. Soal sanggup tidak sanggup mengamalkan itu urusan seperti yang Allah katakan, wattaqullaha mastata'tum. Takwa kepada Allah sesuai kesanggupan. Bukan menolak yang sabit dari Allah dan Rasulnya SAW. Makanya waktu itu karena mereka yang ghalib, maka sampai orang yang hebat seperti Imam Ahmad disiksa, disiksa dan kena tahanan rumah. Kemudian orang yang sehebat Imam Al-Buwaiti, muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang terkenal sampai harus syahid atau mati di penjara gara-gara mempertahankan akidah
Masalahnya kalau menurut kita kecil, Al-Quran makhluk atau bukan? Itu kata Imam Ahmad tidak. Kenapa? Karena itu kalamullah, Allah yang sebutkan. Rasul katakan kalamullah, Nabi yang katakan. Bagi Mu'tazilah Allah tidak mungkin bercakap. Kalau bercakap sama dengan kita. Kalau itu Allah tidak mungkin berilmu. Kalau berilmu sama dengan kita. Makanya mereka nafikan semua sifat. Dan sebagian terpengaruh dengan cara berpikir Mu'tazilah ini, ia menerima sebagian sifat, menolak kebanyakan sifat. Menerima sebagian dan menolak sebagian banyaknya. Karena terpengaruh, terkontaminasi. Makanya ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, subuhat ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak kuat atau tidak kuat, kita akan terseret olehnya. Allah itu kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang ini. Makanya di antara mereka ada yang minoritas, maghlubin ala uqulim, secara intelektualitas mereka kalah. Wa ghairil balighin, dan bahkan di antara mereka masih ada anak-anak yang tidak masuk berbuat syirik. Artinya anak-anak tidak disebut musyrik. Sebab apa? Mereka belum berakal, belum kena taklif. Bisa saja nanti mereka masuk Islam. Bisa saja mereka masuk Islam. Alhamdulillah, ketika kami mentawai kemarin, beberapa keluarga ada yang masih kecil-kecil. Ya, luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Terbayang oleh kita, andainya anak-anak ini ya tidak masuk Islam orang tuanya, mereka akan tumbuh di keluarga musyrik. Maka ketika mereka masuk Islam, andainya mereka meninggal dalam keadaan belum balik, mereka sudah masuk surga. Karena anak-anak orang beriman mati dalam keadaan sebelum balik masuk surga. Sedangkan anak-anak orang musyrik yang belum balik meninggal, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah di akhirat nanti. Seandainya dalam ilmu Allah fil azal, kalau dia hidup sampai dewasa masuk Islam, maka dihubungkan atau digabungkan dengan orang-orang beriman. Dan kalau dalam ilmu Allah, Allah Maha tahu sesuatu yang ada, yang tidak ada, yang ada, yang tidak ada. Kalau ada bagaimana adanya, Allah paham, Allah tahu itu. Oleh sebab itu, kalau ada ilmu Allah, seandainya dia terus dewasa dalam keadaan tetap musyrik, maka digabungkan dengan kaum musyrikin. Tetapi dengan masuk Islam orang tuanya, maka mereka otomatis insyaallah auladul muslimin, auladul mu'minin, bila meninggal sebelum balik masuk surga. Maka luar biasa kaum muslimin. Mimman la yad'u ma'ahu ilahan, yang tidak beribadah atau tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Jadi tidak musyrikin. Oleh sebab itu ayat ini makhrajnya makhraj umum, tetapi maknanya adalah khusus. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i, wa hadza fi ma'na al-ayati qablaha inda ahli al-ilmi bil lisan. Ayat ini atau makna ini semakna dengan ayat yang sebelumnya menurut ulama yang ahli dengan lisanul Arab, bahasa Arab. Wal ayatul lati qablaha, ayat sebelumnya, ya, ayat sebelum ini awdah inda ghairi ahli ilmi, lebih jelas bagi yang bukan berilmu. Artinya lebih jelas dipahami, yaitu ayat tentang innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya seluruh manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Ya, orang paham bahwa bukan seluruh manusia, karena yang diserang manusia juga, yang menyampaikan sebagian manusia, yang berkumpul tentu sebagian, bukan seluruh manusia. Ini lebih jelas dibanding ayat ini. Nah, awdah inda ghairi ahli ilmi, lebih mudah dipahami oleh selain ulama, likatratid dalalati 'alaiha aw fiha, karena banyak sekali indikator yang menunjukkan paham tersebut. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian Imam Syafi'i berkata, menambah contoh lagi. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kalian dari mana manusia bertolak, yaitu selesai wukuf di Arafah, mereka bertolak, maka bertolaklah kalian dari Arafah itu di waktu haji. Setelah terbenam matahari, bertolaklah min haitsu afadhan nas, dari mana manusia bertolak. Fal ilmu yuhitu, ilmu
secara komprehensif memahami, kata Imam Syafi'i, insyaallah anna an-nasa kullahum lam yahduru Arafata fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bukan semua manusia pada waktu itu hadir di Arafah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua manusia, walaupun bahasanya seluruh manusia. Nah, ini lebih jelas. Annan nasa kullahum, bahwa manusia semuanya lam yahduru, tidak hadir Arafata fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullahil mukhatabu bihadza wa man ma'ah, dan Rasulullah lah dan orang bersamanya yang dijadikan orang kedua dalam pembicaraan ini, yang disampaikan kepadanya. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian kalian wahai Rasulullah dan kaum muslimin bertolaklah dari mana manusia bertolak semuanya, yaitu dari Arafah. Walakinna sahihan min kalamil Arab, tetapi walaupun maknanya khusus, sahih menurut bahasa Arab dikatakan afidhu min haitsu afadhan nas ayati ma'an, tetapi orang Arab baginya tidaklah berbeda antara ayat pertama, kedua dan ketiga, karena sama-sama jelas bagi mereka, sama-sama jelas. Ya, bagi orang Arab yang asli tidak sulit, cuman bagi kita yang belajar bahasa Arab dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, maka yang pertama lebih mudah, yang kedua lebih mudah dari yang ketiga. Tapi bagi orang Arab sama aja semuanya pemahamannya. Nah, lianna aqallal bayana lianna aqallal bayani indaha kafin min aktsarihi, karena keterangan yang paling minimal bagi mereka sudah cukup untuk memahami sesuatu yang maksimal. Makanya banyak dalam bahasa Arab at-tanbih bil adna 'alal a'la, artinya diingatkan yang terkecil, mafhumnya yang terbesar masuk di dalamnya. Itu banyak. Misalnya wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila orang tuamu itu, bapak dan ibumu itu sampai berusia lanjut, nah, maka jangan kamu ucapkan kepadanya ah. Kalau mengucapkan ah saya tidak boleh, apalagi sampai mengatakan sejak saya belajar ini ragu saya ayah saya misalnya. Ini lebih bahaya, lebih tidak boleh lagi. Makanya jauh sama ayahnya. Memang sejak kamu jadi sudah menuntut ilmu nih, saya pun ragu kamu anak saya. Auzubillah, seperti ini lebih bahaya daripada hanya sekedar mengucapkan uf atau ah. Artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang menyedihkan orang tua kita, apapun bahasanya. Maka ini tanbih bil adna 'alal a'la. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa laysa yakhtalifu 'inda al-'arab wuduh hadhihi al-ayati ma'an. Bagi orang Arab tidak masalah, karena keterangan yang minimal bagi mereka sama dengan keterangan yang maksimal. Innama yuridu as-sami'u fahma qaulil qail, karena pendengar hanya ingin memahami apa yang dikatakan oleh yang berbicara. Seperti yang kita katakan dulu ketika membahas masalah Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin, Al-Quran dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Kapan dia mubin? Pertama, yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Yang kedua, pendengar mampu memahami apa yang diucapkan. Tentu bahasanya mesti bahasa yang umum dipakai oleh orang yang dilawan berbicara. Dan Al-Quranul Karim adalah ditujukan kepada orang-orang Arab. Maka Al-Quran disebut mubin karena bahasanya bisa dipahami langsung oleh orang Arab. Itulah sebabnya kenapa Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu an Abi mengatakan bahwa tafsir itu ada 4. Ada yang masih lupa? Tafsir itu terbagi 4. Ada yang masih lupa? Lupa banyak nih ya, ingat ya. Yang pertama, semua orang paham. Ya, semua orang langsung paham. Artinya tidak perlu keahlian betul, ya, itu bahasanya sangat lugas, jelas.
Yang kedua, hanya orang Arab saja paham. Hanya orang Arab yang asli saja paham dengan bahasa Al-Quran itu. Yang ketiga adalah hanya dipahami oleh para ulama. Ulama tentu disinilah lebihnya ulama daripada yang bukan ulama. Ada tafsir yang hanya dipahami oleh ulama. Yang keempat, tafsir yang tidak dipahami kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita katakan amanna, ya dah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya seperti alif lam mim. Ya, Nabi tidak pernah menafsirkannya, tidak usah cari-cari tafsirnya. Alif lurus katanya, lam berkait katanya, dan lurus berkait katanya. Ya, sampai ada judul ceramah pula diusulkan ke kita, jalan lurus yang berliku. Saya bingung ya, saya dikasih judul seperti ini, jalan lurus yang berliku. Terpaksa harus saya tanya dulu kepada yang memberikannya, apa maksudnya. Yang saya tahu jalan lurus tidak berliku. Jangan-jangan terpengaruh oleh tafsir alif lam mim ini. Alif lurus, dalam lurusnya berliku. Allah musta'an. Kemudian mim ini berbentuk karena ada kaitnya kena oleh lam. Disangkut di situ, maka dijadikan mantra untuk mancing ikan. Ini tafsir yang tak perlu dikaji ini, walaupun dikaji orang, tapi lebih kepada bahasa kira-kira dan rasa. Makanya ada namanya tafsir isyari, dan wallahu taala alam. Karena itu tidak ditafsirkan Nabi, tidak mengetahuinya, insya Allah tak mengurangi amal kita. Mengetahuinya belum tentu menambah ilmu, paling hanya menambah wawasan saja, karena seluruhnya rata-rata pakai kira-kira dan rasa-rasa. So kalau seandainya itu diperlukan tafsirnya, insya Allah pasti sudah ditafsirkan oleh Nabi atau para sahabat, karena mereka adalah ahli-ahli tafsir. Tapi tidak tafsirnya, kenapa kita buat-buat tafsirnya? Walaupun tidak sedikit ulama yang mencoba untuk menafsirkannya. Wallahu a'lam. Kalau saya cenderung untuk tidak menafsir. Kalau tidak ada lagi nanti khasnya, la tafsirun la ya'lamuhu illallah. Karena Allah ada tafsir tadi perkataan Ibnu Abbas, semua orang langsung paham. Yang kedua, dipahami oleh orang yang paham bahasa Arab, orang Arab sendiri. Yang ketiga, tafsir yang hanya dipahami oleh para ulama yang memerlukan kekuatan istinbat. Yang keempat adalah tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian orang bila perkataan itu langsung dipahami atau bisa dipahami secara langsung, itu namanya mubin. Itu namanya mubin. Karena seorang pendengar hanya ingin memahami apa yang dikatakan oleh yang berbicara. Fa aqallu ma yufahimuhu bihi kafin indahu. Maka keterangan yang minimal cukup baginya untuk memahami makna yang maksimal. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih ada satu ayat lagi dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita bagaimana cara memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala Allah jalla thana'uhu. Kemudian berkata Allah yang maha tinggi, yang maha terpuji, wa quduhan nas wal hijarah. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Surah Al-Baqarah ayat 24, kemudian surah Tahrim ayat 6. Nah, waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah an-nas. Kembali lagi bahasanya umum, seluruh manusia. Wal hijarah, dan batu-batu. Baik. Padalla kitabullah, lalu kitab Al-Quran, kitab Allah menunjukkan ala annahu innama waquduha ba'dun nas, bahwa yang menjadi bahan bakarnya neraka itu hanya sebagian manusia, tidak seluruh manusia. Liqaulillah, karena firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 101,
sesungguhnya orang-orang yang telah kami catatkan terdahulu dalam ketentuan kami, baginya surga, mereka itu dijauhkan dari neraka. Berarti annas dalam waquduhan nas, bahan bakarnya adalah manusia seluruhnya, ternyata maknanya adalah sebagian manusia. Sebab sebab ada ayat yang menyebutkan diantaranya adalah sesungguhnya orang yang sudah dituliskan atau telah terdahulu ketentuannya dari Allah SWT mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah al-jannah lilladzina amanu wa amilus salihati al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang beriman itu dan beramal saleh baginya husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahan lagi yang lebih hebat dari surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lebih besar daripada nikmat surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak sibuk membahas Allah punya wajah atau tidak. Lebih baik kita membahas bagaimana caranya kita mendapatkan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang habis masa berdebat Allah punya wajah berarti punya jisim. Kalau punya jisim Anda mujassimah. Nah, ya Allah, kalau mujassimah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mujassim. Auzubillah. Auzubillah. Alhamdulillah kita tidak pernah mengatakan kita mujassim, dan kita tidak mengatakan bahwa Allah berjisim, karena tidak ada ayat yang mengatakan Allah berjisim. Yang kita katakan adalah apa yang Allah dan Rasulnya katakan tanpa mentasbih, tanpa mentamsil, tidak menyerupakan dan tidak menyamakan, dan tidak mentajsim, dan tidak pula menolak, ya, dengan tidak pula menolak. Harus kita, dan tidak pula kita tidak tahu maknanya, karena makna wajah jelas, sah. Makna wajah jelas, tak ditakwilkan dengan kekuasaan, karena kekuasaan ada pula bahasanya. Tapi wajah Allah yang hakiki, tetapi seperti apa kita tidak mengetahui, tidak sama dengan wajah kita. Nah, karena jangankan Allah, surga saja fiha ma la ainun ra'at, tidak ada yang terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terbayang dan terlintas dalam pikiran. Jelas? Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makhluknya saja yang disiapkan untuk nikmat orang masuk surga, tidak ada, kecuali namanya ada. Sungai ada kan? Berani tidak antum samakan sungai surga dengan sungai Kampar? Tidak ada kita mengatakan itu, ya tak? Hah? Bahwa sungai di situ ada sungai madu, bisa kita kan samakan madu sialang dengan madu? Tidak sama. Tapi tonton ngaku tidak ada madu di sana. Madu pahit, manis, taib, khamar. Ada juga sungai dari khamar. Coba antum serakkan khamar itu mandi dalamnya, mabuk gitu. Kalau tidak mati. Tapi sungai surga enggak. Khamarnya surga, berani antum samakan dengan khamar? Enggak. Tapi antum tolak? Ya juga tidak. Nah, kalau khamar surga aja enggak sama dengan khamar di dunia, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mendengar tak sama dengan pendengaran kita, Allah berilmu tak sama dengan ilmu kita, Allah berwajah tak ada sama dengan wajah makhluk manapun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak ditambah. Ini adalah Ahlus Sunnah ditambah di ujungnya Ahlus Sunnah wal Jamaah al-fulaniyah dan seterusnya. Kalau udah bertambah berarti tidak asli, modifikasi kan. Makanya Al-Sunnah itu kata Imam Abu Usman As-Sabuni, dia katakan Ahlus Sunnah itu tak punya nama kecuali sunnah, ya. Jelas? Ya, jangan ditambah-tambah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ad-Dasmaniyah, berarti modifikasi model Dasman. Jelas? Enggak, kita enggak mau yang modifikasi itu menyulitkan. Coba bikin motor, dibikin oleh Jepang tuh Masya Allah, indah dilihat, nyaman dikendarai, lalu kita modifikasi, stangnya naikkan ke atas sehingga berkelayut begini kan, capek enggak? Capek. Ini modifikasi. Sama agama juga gitu,
aslinya Masya Allah dengan nama agama ini Nabi menyatukan hati-hati yang dulu bermusuhan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Satu hati mereka, sampai-sampai yang beristri dua mau nyerahkan istrinya satu, bukan yang tua, suruh milih suruh milih, iya kan? Dengan apa? Dengan itu. Sampai begitu kaum muslimin dan muslimat yang punya kebun sawit, dua bidang, silahkan pilih. Sawit Arab apa namanya? Kurma. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat sama begitu mereka. Bahkan lebih daripada itu. Dia tidak makan, saudaranya makan. Kisah seorang yang punya tamu, anak dan istrinya tidak makan, tamunya yang makan. Nanti pas sedang makan matikan lampu. Coba bayangkan kalau kita ada pun, maaf Pak, kami tidak ada makanan, cari tempat lain. Iya tak? Itu hebat kita tuh, mau nerima tamu hebat. Enggak, mereka enggak. Tolong nanti matikan lampu ya ketika kita makan. Ini yang dijadikan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pendapat-pendapat. Maka ketika kita masukkan modifikasi di dalamnya, maka berpecahlah umat ini sebanyak-banyaknya sampai 73 golongan. Maka jangan pakai yang modifikasi. Apalagi modifikasinya berubah jadi nama lain lagi. Misalnya mobil aslinya jadi mobil odong-odong ya. Nah, ini makanya sebagian daerah melarang nih odong, berubah jadinya kan. Kalau motor aslinya motor, pas motor sekarang jadi motor odong-odong juga dan lain-lainnya. Kalau sudah berubah seperti ini, pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, akan terjadi gangguan-gangguan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Islam kita, ahlus sunnah kita tanpa modifikasi. Karena modifikasi rata-rata tidak ada izinnya. Iya, modifikasi rata-rata tidak ada izinnya. Itu untunglah Pak Polantas, Pak Polisi katanya tidak terlalu tidak terlalu tegasnya ya. Nah, kadang-kadang biarin. Padahal sangat mengganggu dan membahayakan. Allah musta'an. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya ada ayat yang bersifat umum tetapi maknanya semuanya adalah khusus. Nah, ini diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita supaya tidak salah memahami agama ini. Salah memahami. Karena kesalahan itu bisa terjadi dari orang ngaji aja, bisa terjadi kesalahan. Oleh sebab itu, inilah pentingnya kita belajar keedah-keedah seperti ini sehingga tidak kata, oh ternyata seluruh manusia itu jadi bahan bakar api neraka. Kalau gitu kita tidak usah aja kan itu kan. Makanya harus dipahami, ini manusia yang dimaksud adalah manusia khusus, yaitu orang-orang yang tidak berhak masuk surga. Kalau yang berhak masuk surga, maka tidak jadi bahan kebakar neraka. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai di sini, mudah-mudahan suatu saat kita jumpa lagi dengan izin ilahi Rabbi. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kelemahan saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan tuan-tuan dan perempuan bisa memaklumi. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.